Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Dian WD Channel. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Atau kata lainnya bisa dikatakan fungsi dan cara menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya rumus di Microsoft Excel itu sangatlah banyak sekali. Akan tapi banyak di antara kita dan teman-teman, baik itu teman-teman guru maupun teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang bekerja di kantor dan sebagainya, jadi jarang mengetahui fungsi dari rumus tersebut. Jadi di antara rumus-rumus itu bisa saja saya sebutkan yang pertama yaitu rumus sum if, rumus sum dan menggunakan rumus average, ada if, ada countif, ada prover, ada upper, ada lower, ada rumus leave, mid, right, dan lain sebagainya. Jadi semua rumus-rumus itu jarang kita ketahui dan jarang kita praktekkan, ya. Tapi kebanyakan yang biasa menggunakan rumus-rumus ini adalah mereka-mereka yang bergelut dengan angka dan mereka-mereka yang sering melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan komputer, kalkulator, dan sebagainya. Artinya yang sering membuat RPU atau yang kantoran misalnya membuat laporan-laporan keuangan dan sebagainya. Jadi biasa mereka lah yang biasa bergelut dengan hal-hal ini. Dan sudah otomatis untuk rumus-rumus ini mereka sedikit banyaknya mengetahui tentang hal itu. Tapi bagi teman-teman yang belum mengetahui, maka saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan rumus-rumus tersebut. Jadi rumus yang pertama di sini kita lanjut saja. Tetapi sebelumnya saya harap teman-teman yang menonton channel ini untuk mengklik subscribe, like, and share. Ya, jadi supaya channel ini bisa berkembang dan teman-teman juga tidak ketinggalan informasi nantinya terkait tentang konten-konten yang akan saya buat nantinya, ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng. Jadi setelah subscribe, aktifkan loncengnya. Baik, itu saja. Dan sekarang kita mulai untuk prakteknya. Yang pertama kita akan menggunakan rumus sum if, ya. Jadi rumus yang pertama itu rumus sum if. Bagaimana cara kita menggunakannya? Maka teman-teman tinggal nanti klik dulu ya di layarnya. Jadi teman-teman siapkan dulu filenya, baik itu file yang berupa daftar nilai dari siswa-siswa teman-teman, ya bagi teman-teman yang bekerja sebagai seorang guru, atau daftar-daftar di sini ada daftar orang-orang yang bekerja di tempat teman-teman, kalau seandainya teman-teman jadi ketua dan sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan rumus sum if, yaitu klik sama dengan, ya, jangan lupa klik sama dengan. Itu memang kuncinya. Kalau seandainya sama dengannya tidak ada sebelumnya, maka rumus tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi klik sama dengan, kemudian teman-teman tinggal klik saja sum if, ya. Kemudian buka kurung. Teman-teman bisa nanti untuk menggunakan rumus sum if di sini, teman-teman bisa blok, ya. Jadi kita ingin di sini sebelumnya saya ingin mengasih tahu teman-teman fungsi rumus sum if di sini adalah untuk mengetahui jumlah dari masing-masing kalau siswa, yaitu dari masing-masing siswa. Tapi yang khususnya kalau kita ingin mengetahui lebih detail tentang yang laki-laki itu nilainya berapa sih gitu loh, kemudian yang perempuan itu nilainya berapa, maka di sini jumlah keseluruhan untuk nilai dari jenis kelamin laki-laki, kemudian jumlah keseluruhan untuk nilai jenis kelamin perempuan. Jika kita ingin mengetahuinya seperti itu supaya terbagi menjadi dua, yang laki-laki segini loh nilainya, yang perempuan segini. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus sum if di sini. Dan caranya seperti yang tadi, ya, kita klik dulu, saya ulang sekali lagi, sama dengan, kemudian klik sum if, ya. Kemudian setelahnya itu buka kurung, baru teman-teman bisa blok jenis kelamin, ya, ada di kolom jenis kelamin. Ini ada laki-laki, ada perempuan, dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa klik titik, koma. Setelah itu teman-teman buat tanda petik dulu. Yang ingin diketahui nilainya siapa, maka di sini tulis jenis kelaminnya, saya mau yang laki-laki nih. Klik laki, kemudian jangan lupa tanda petiknya ini harus ada, ya. Karena kalau tidak ada nanti hasilnya pun nggak akan jadi, rumus ini tak akan berfungsi. Ya, kemudian klik titik, koma. Dan setelahnya itu teman-teman bisa range ini blok range ini ke bawah. Kemudian tutup kurung dan klik setelah itu enter.
maka teman-teman akan menemukan untuk jumlah dari nilai yang siswa laki-laki. Oh, ini nilai laki-laki keseluruhan itu 348 ya, 348. Oh, mungkin itu nilainya semuanya karena semuanya di blok tadi ya. Jadi teman-teman bisa buktikan nanti kalau ini rumus yang semuanya sebagaimana yang telah saya praktekkan yang kemarin. Kalau rumus semuanya ini kan kita bisa mengetahuinya dari menggunakan rumus sum saja, ya, bukan menggunakan rumus sum if sum kemudian klik. Teman-teman bisa langsung blok ini, maka nilai keseluruhannya jelas beda dengan ini karena ini khusus untuk nilai laki-laki. Nah, jadi 618 untuk nilai keseluruhan yang kemarin ya, tapi ini khusus untuk yang laki-laki. Nah, sekarang kita ingin mengetahui yang perempuan, maka teman-teman bisa gunakan rumus yang sama ya. Klik sama dengan dulu, kemudian gunakan rumus sum if. Dan setelah itu teman-teman bisa buka kurung, kemudian blok jenis kelamin dulu. Nah, setelah itu titik koma, setelah itu tanda petik 2. Nah, baru kemudian teman-teman tulis kriterianya apa ini, perempuan. Nah, jadi kita menginginkan jumlah khusus untuk perempuan saja. Kemudian baru tanda petik 2, baru titik koma. Setelah itu blok lagi kolom nilainya ya, karena yang itu kan nilainya. Nah, kemudian baru tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, setelah itu nilainya akan jelas 270 dengan 348. Dan ini kalau dijumlahkan atau dikalkulasikan, maka 348 tambah 270 hasilnya akan menjadi 618. Itu nilai keseluruhan. Nah, baik, itu untuk nilai sum if. Nah, kemudian yang kedua kita akan menggunakan rumus proper ya. Jadi proper. Jadi apa sih rumus proper di sini? Fungsinya rumus proper. Dan jadi ada fungsinya untuk menggunakan rumus proper di sini. Dia berfungsi untuk membesarkan huruf-huruf awal saja. Huruf awal dari suatu kalimat. Nah, jadi di sini contohnya saya buatkan rumahku istanaku dengan menggunakan huruf kecil. Ya, jadi beda nanti kalau di Microsoft Word. Jadi kita enak untuk membuat huruf awalnya itu huruf besar, huruf kecil itu kita bisa menggunakan dengan Ctrl F3. Tapi kalau di sini ya kita bisa gunakan rumus proper kalau seandainya kita menginginkan, oh saya mau ini awalnya loh yang besar, awal-awalnya saja, jadi jangan yang di tengah setelah awalnya. Misalkan rumus yang pertamanya saja maksudnya. Di kemudian ini juga rumahku kita ingin huruf besar. Huruf besarnya itu di R, kemudian istanaku huruf besarnya itu di I, maka teman-teman bisa klik nanti sama dengan gunakan rumus ini ya. Caranya seperti ini, klik sama dengan dulu, kemudian klik proper. Nah, kemudian setelahnya itu teman-teman bisa buka kurung, kemudian blok ini ya, jadi blok. Nah, ini sudah terblok dia B2, kemudian tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, maka dia akan jelas berubah ya. Jadi ada rumahku yang untuk tadinya itu kecil, kemudian setelah menggunakan rumus proper di sini dia berubah menjadi huruf besar. Dan yang kedua ini istanaku kan pakai huruf kecil ini. Setelah menggunakan rumus proper dia menjadi besar. Rumahku istanaku. Nah, baik. Itu untuk rumus yang kedua. Sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Ya, rumus yang ketiga yaitu ada namanya upper. Yang tadi proper, yang sekarang upper. Nah, jadi upper ini apa? Jadi kalau upper ini membesarkan huruf-huruf kecil itu semuanya besar ya. Jadi membesarkan huruf yang kecil-kecil itu upper. Jadi huruf yang kecil yang biasanya ada di tulisan kita ingin besarkan nih. Nah, bagaimana caranya supaya cepat? Nah, jadi tidak nulis ngetik-ngetik lagi kan, klik caps lock, hidupkan lagi, baru besarkan lagi. Jadi supaya nggak sulit seperti itu, maka teman-teman bisa gunakan rumus upper ini. Gimana caranya? Maka teman-teman tinggal klik sama dengan, kemudian klik upper, dan setelahnya itu buka kurung. Nah, blok lagi di sini ya. Teman-teman blok saja ini. Nah, cukup satu, nggak usah kesininya sudah, karena di sini otomatis dia. Ini untuk kolom di sini dia, langsung. Ya, kemudian teman-teman bisa tutup kurung, kemudian klik enter. Maka dia secara otomatis akan berubah menjadi besar semuanya. Rumahku istanaku. Nah, di sini juga menjadi besar, rumahku istanaku. Dan kemudian untuk rumus yang keempat
Ya, jadi kita menggunakan upper itu untuk memperbesar. Yang pertama itu proper untuk memperbesar hanya huruf awalnya saja. Dan kedua ada rumus upper memperbesar semua hurufnya dari awal sampai tengah dan akhir. Jadi semua hurufnya lah intinya. Kemudian lower. Ya, jadi rumus yang keempat kita masuk ke rumus lower. Bagaimana rumus lower? Ini rumus lower. Kalau ini fungsinya memperkecil semuanya yang besar. Misalkan ada yang besar maunya ini, pengen memperkecil semuanya, kita gunakan rumus ini. Gimana caranya? Nah, maka teman-teman bisa mengklik caranya seperti ini. Pertama klik sama dengan dulu, ya. Kemudian setelah itu tulis lower. Lower itu kan kecil ya, rendah. Kemudian blok ini, kemudian tutup kurung saja. Klik enter. Semuanya akan secara otomatis berubah menjadi kecil. Nah, itu dia untuk rumus lower. Dan rumus selanjutnya kita langsung ke rumus yang kelima, ya. Jadi kita masuk ke rumus yang kelima, yaitu menggunakan rumus left, mid, dan right. Nah, jadi sebelumnya saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwasanya kalau rumus left itu artinya kiri kan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kita mempelajari menggunakan rumus upper itu untuk memperbesar semua hurufnya yang kecil-kecil. Kalau lower mengecilkan huruf-huruf yang besar. Kalau proper itu memperbesar hanya huruf awalnya saja, ya. Jadi tidak semuanya. Kemudian kalau yang di sini kalau kita ingin membagi-bagi suku kata, misalkan rumahku, ya kita ingin menjadi 3. Ada yang mana kalimat yang di awal, mana kalimat tengahnya, mana kata tengahnya, mana kata akhirnya, ya. Jadi mana dia? Kita ingin membagi-baginya nih. Maka di sini kita ambillah contoh, misalkan rumahku, ya. Teman-teman ingin tahu ini mana yang sebelah kiri, kata yang sebelah kiri ini berapa sih maunya? Tuh, kemudian kata tengahnya untuk membagi menjadi 3 ini. Nah, seperti apa? Teman-teman bisa gunakan rumus ini. Nah, jadi rumusnya simpel saja. Caranya yang pertama, teman-teman klik sama dengan dulu. Kemudian klik left, ya, left. Kemudian teman-teman bisa buka kurung, kemudian klik rumahku, ya. Dan teman-teman jangan lupa ya, klik titik 2 dulu, tidak langsung tutup kurung ya tadi. Berapa huruf yang ingin diambil di kata rumahku di sini? Kalau ingin 3 ya tulis 3, kalau ingin 2 ya tulis 2. Kemudian tanda petik, kita inginkan 3 saja ya. Room. Nah, jadi ini itu saja 3 dan klik ini. Nah, baru klik tanda petik 2 kurung, kemudian klik enter. Maka dia akan berubah secara otomatis, dia akan mengambil 3 huruf dari kata rumahku. Dan kemudian yang kedua, rumus mid, ya. Rumus mid kita gunakan dengan cara seperti ini. Teman-teman klik dulu sama dengan, kemudian klik mid. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka kurung. Setelah itu teman-teman blok, ya, rumahku. Oke. Nah, setelah itu teman-teman klik titik koma. Selanjutnya teman-teman klik saja dulu maunya huruf yang keberapa nih, kita mulai. Jadi ini agak beda kalau yang rumus mid. Nah, kalau yang left itu kan agak simpel tadi. Kalau kita pengen 3 huruf ya tulis 3 huruf. Pengen 2 ya 2, itu saja. Kalau di sini agak rumit, agak berbeda sedikit. Teman-teman klik tanda petik dulu. Pengennya huruf yang keberapa diambil? Huruf setelah rum, berarti huruf keempat, ya. Yang rum itu kan 3, jadi huruf keempat. Kemudian tanda petik lagi, kemudian titik 2 koma lagi, kemudian klik lagi tanda petik 2. Kita pengennya 2 huruf nih, yang di tengah cukup sudah. Nah, 2 tanda petik baru tutup. Nah, setelah itu klik enter. Nah, jadi kita akan ambil mulai dari RU. Nah, setelah itu 4 A dan H. Jadi jadi rumah. Nah, jadi di sini. Ini yang di tengah. Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan rumus right. Right itu yang paling kanan. Jadi rumusnya agak sama dengan left, cuma bedanya kita tulis right itu sebelah kanan. Tidak terlalu sulit dan tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Ini right. Kemudian teman-teman bisa klik buka kurung. Nah, baru setelah itu teman-teman blok saja ini, ya.
Oke, kemudian baru titik 2, kita ambil berapa huruf yang di akhir? 2 huruf saja. Nah, jadi teman-teman ambil saja 2. Oke, setelah itu tanda petik 2 lagi, kurung terus, kemudian klik enter, maka dia akan terbagi menjadi 3 kata rumahku. Nah, itu dia ya. Jadi itu untuk rumus yang ke-5 ya. Kemudian rumus yang ke-6, di sini ada rumus len. Kemudian di sini ya. Jadi kita masuk di rumus yang ke-5. Ini rumus round ya. Jadi ada rumus round. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan nanti. Teman-teman tunggu sebentar. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan rumus len ya, teman-teman bisa gunakan nanti ini ya. Jadi untuk mengetahui kalau len itu fungsinya untuk mengetahui jumlah. Jadi teman-teman bisa lihat untuk mengetahui jumlah huruf yang ada di kata rumahku ini berapa sih hurufnya, seperti itu. Maka teman-teman tinggal klik saja. Kalau ini simple semua ya, yang dari awal sampai akhir tidak terlalu sulit. Teman-teman tinggal klik sama dengan tulis len, itu buka kurung, blok kata tersebut, kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, jadi ini penggunaan rumus len ya, dia akan menghitung sendiri jumlah hurufnya ini berapa. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek menghitung R, U, M, A, U, A, capek-capek menghitung 1, R1, U2, M3, A4, K5, U6, dan seterusnya. Jadi teman-teman tidak perlu capek, cukup menggunakan rumus len ini ya, maka semuanya akan beres. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya, ada menggunakan rumus round. Jadi rumus round di sini untuk mengurangi angka yang ada di belakang ya, bilangan yang ada di belakang ini bilangan desimal ya. Selain dari menggunakan yang di sebelah sini ya, ini ada decrease desimal, bilangan desimalnya, increase ini memasukkan, nah ini mengurangi. Selain dengan menggunakan itu, maka teman-teman bisa gunakan rumus round sini ya. Di round ini bagaimana caranya? Maka teman-teman bisa klik sama dengan dulu ya, kemudian klik round, kemudian buka kurung. Kemudian setelahnya itu teman-teman blok saja angkanya ini. Teman-teman ingin pengurangan berapa? Misalkan teman-teman ingin kurangi 2 huruf ya, 2 angka di belakang koma misalkan. Kurangi, teman-teman ingin 1 angka di belakang koma sajalah, ada 2 seperti itu. Maka klik itu blok, kemudian titik koma, setelah itu teman-teman klik tanda titik 2, klik 2 ya, karena kita ingin mengurangi 2 angka di belakang. Kemudian tanda petik lagi, kurung, nah itu enter. Kita pengennya 2 angka ya, 2 angka di belakang koma, maka klik itu. Kalau 1 angka, teman-teman bisa praktekkan saja. 1 angka, misalkan kita pengen 1 angka nih, maka teman-teman gunakan rumus tadi sama dengan, kemudian klik round ya, kemudian buka kurung, setelah itu di blok, setelah itu titik koma, baru tanda petik, teman-teman tulis 1, enggak perlu pengen 1, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, maka dia akan secara otomatis berubah dan dia akan menjumlahkan ini lebih 5 ke atas, maka berubah jadi 1 ditambah dengan angka yang ada di depannya 3, maka menjadi 14,4. Nah, itu ya. Kemudian rumus selanjutnya ada rumus concatenate. Concatenate di sini sebelumnya saya ingin jelaskan kepada teman-teman fungsinya untuk menghubungkan kata-kata yang terpisah. Contohnya di sini saya sudah siapkan ya kolom kata yang sudah terpisah, aku, cinta, rumahmu. Kalau di Microsoft Excel ini untuk menghubungkannya,
Nah, maka kita bisa menggunakan rumus concatenate ya. Jadi bagaimana caranya rumus ini? Jadi cara menggunakan rumus ini, jadi teman-teman tinggal klik saja dulu ya, sama dengan yang bukan ya, tidak muncul di belakang. Nah tuh muncul dia langsung T concatenate, kemudian buka kurung. Teman-teman sebenarnya bisa langsung klik semuanya ya, tapi nanti dia akan bersambung sendiri dia ini. Maafkan. Jadi teman-teman bisa ulang lagi, sama klik sama dengan dulu, kemudian klik concatenate dan buka kurung. Setelah itu klik ini dulu, baru titik koma. Setelah itu teman-teman taruhkan tanda petik supaya ada spasinya nanti, dan klik spasi, ada tanda petik lagi, kemudian klik titik koma. Setelah itu blok kolomnya ya, kolom katanya ambil. Kemudian setelah itu klik titik koma lagi, klik titik tanda petik 2, setelah itu spasi, baru tanda petik 2 lagi. Baru setelah itu titik koma dan lanjut ke kolom berikutnya ya, rumahku. Itu teman-teman bisa tutup kurung, klik enter. Dia akan secara otomatis tergabung menjadi satu kata, yaitu aku cinta rumahku. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu saja rumus-rumus yang kita gunakan dan biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa rumus ya, dan untuk rumus-rumus selanjutnya, rumus dalam menggunakan Microsoft Excel, di sini ada beberapa rumus, masih banyak rumus ya. Kalau kita klik saja di sini, teman-teman bisa buktikan ya, sama dengan misalnya kita klikin itu, ada rumus second, serium, sin, sin, slope, small, SQRT, VI. Nah, itu masih banyak rumus yang memang belum kita ketahui fungsinya dan caranya. Dan untuk selanjutnya saya akan jelaskan beberapa rumus lagi terkait tentang rumus yang biasa digunakan di Microsoft Excel. Untuk itu, teman-teman jangan lupa klik sebelum menutup channel ini, klik subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan teman-teman juga mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait tentang konten-konten yang akan saya buat nantinya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.